Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja ya kita mulai saja. Hari ini kita akan membahas tentang perencanaan karir. Ada yang tahu kenapa kita membahas ini? Ya, benar sekali. Kalian kan sekarang sudah kelas 12 dan sebentar lagi akan lulus, gitu kan ya. Setelah kalian lulus, apakah ada yang sudah punya rencana mau kemana, mau ngapain? Ya, ada yang kuliah, ada yang kerja juga. Benar. Di sini sudah ada yang tahu nggak sih apa itu karir? Kerja. Ada lagi? Kerjaan, ya. Nah, lebih tepatnya, benar, karir itu pekerjaan yang dimiliki seorang. Nah, lebih tepatnya itu karir adalah pekerjaan seseorang dengan keahlian khusus yang bersifat jangka panjang dan dicapai dengan cita-cita, berdasarkan cita-cita, ambisi, dan tujuan hidupnya. Jadi pembahasan kali ini kan perencanaan karir. Nah, ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus merencanakan karir? Apa sih manfaat merencanakan karir gitu ya? Ada yang tahu? Ya, jadi manfaat melakukan perencanaan karir itu adalah agar kita dapat mempersiapkan diri untuk dalam masuk ke dunia kerja, dan kita dapat mencapai nilai-nilai kehidupan yang kita inginkan agar terrealisasi dalam kehidupan kita gitu. Selanjutnya, apakah kita merencanakan karir hanya untuk wacana atau gimana? Itu tentunya tidak pasti. Sesuatu yang kita lakukan itu kan ada sebabnya. Nah, perencanaan karir ini merupakan proses untuk mengenal dan memahami potensi diri beserta kelebihan dan kekurangan kita. Selanjutnya, kita dapat mengidentifikasi peluang, kesempatan, kendala, dan konsekuensi karir sesuai potensi diri kita. Nah, yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi dan menetapkan tujuan-tujuan karir dan menyusun rencana pencapaian tujuan karir kita. Itu jadi manfaatnya sangat banyak ya bagi kita. Jadi penting tuh kita merencanakan karir dari sini. Nah, kalau kayak gini kan masih bingung tuh, gimana sih caranya merencanakan karir dan langkah-langkah perencanaan karir. Yang pertama, kita harus mengenali bakat kita. Kenapa kita harus mengenali bakat kita? Itu termasuk bakat yang sudah berkembang ataupun belum berkembang dalam diri kita ya. Bagaimana caranya kita tahu itu apa bakat yang ada dalam diri kita? Salah satunya yaitu kita harus menganalisis diri kita, atau kita melihat diri kita, apa sih kita punya bakat dalam bidang apa. Misalnya kita punya bakat
menulis, menggambar, atau mengarang cerita, gitu ya. Ada banyak sekali. Setelah kita tahu bakat yang kita miliki, nantinya kita akan lebih fokus dalam mengembangkannya, dan tentunya kita akan mempunyai perencanaan karir gitu. Selanjutnya yaitu pasangannya bakat, tentunya ya, minat. Kita harus memperhatikan minat kita. Nah, setelah kita tahu minat kita menuju kemana, kita harus fokus terhadap minat kita dan mengembangkannya sesuai pilihan karir kita gitu. Selanjutnya kita juga harus memperhatikan nilai-nilai yang dianut, dalam kata lain prinsip hidup kita. Nah, kenapa kita harus memperhatikan prinsip sebelum dalam merencanakan karir? Karena salah satu tujuan perencanaan karir itu kan mencapai kepuasan hidup dalam bekerja. Nah, sebab itulah kita harus memperhatikan nilai-nilai atau prinsip yang kita anut agar karir kita di masa depan itu selaras dengan nilai yang kita anut itu. Baik. Dan yang selanjutnya, kita harus memperhatikan kesempatan dan peluang karir itu sendiri. Karena dalam perencanaan karir itu perlu memperhatikan kemampuan atau potensi diri dengan kesempatan dan peluang karir yang tersedia itu secara realistik. Jadi percuma saja kita punya bakat, minat dalam bidang itu tetapi peluangnya kita sedikit gitu. Kita harus menyeimbangkan kedua itu ya. Dan yang terakhir, kita harus memperhatikan gaya hidup. Kenapa? Karena keberhasilan seseorang dalam merencanakan karir salah satunya dengan mengintegrasikan gaya hidup dan pilihan karir yang terbaik. Jadi itu tadi langkah perencanaan karir, ada 5 langkah ya. Nah, yang pertama, yang pertama mengenali bakat. Yang kedua, memperhatikan minat kita. Yang ketiga, memperhatikan nilai-nilai yang dianut atau prinsip-prinsip hidup. Dan yang keempat, melihat kesempatan dan peluang karir. Dan yang terakhir, memperhatikan gaya hidup kita. Mulai dari sekarang kita harus merencanakan karir kita, karena itu untuk kebaikan kita sendiri. Mungkin itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, cukup ya. Mungkin kalau malu bertanya di sini, bisa ke ruang PK atau bisa hubungi saya di WA ya. Baik, kita cukupkan kegiatan hari ini. Kita tutup kegiatan ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.